Aku kira cermin itu cuma benda mati. Tapi sejak malam itu, pantulanku bergerak duluan sebelum aku. Dan sekarang, dia nggak mau berhenti menatap dari balik kaca. Kalau kamu suka cerita horor nyata dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel Bunga Malam sekarang juga. Setiap malam, akan ada kisah baru yang bikin kamu berpikir dua kali sebelum tidur. Namaku Raka, umurku 25 tahun, baru saja pindah ke Jakarta setelah diterima kerja di sebuah kantor desain. Karena budget terbatas, aku cari kosan yang murah tapi masih layak. Teman satu kantor merekomendasikan kos di daerah Cawang. Bangunannya cukup tua tapi bersih dan pemiliknya ramah. Yang menarik, kamarku punya cermin besar menempel di dinding sebelah kanan kasur. Dari arah tidurku, aku bisa melihat seluruh pantulan tubuhku. Awalnya aku nggak masalah, malah terkesan estetik. Tapi malam pertama terasa ganjil. Jam sudah menunjukkan jam 1:45 pagi. Aku baru selesai edit desain dari laptop dan bersiap tidur. Setelah sikat gigi, aku rebahan sambil memainkan ponsel. Cahaya dari layar HP sedikit memantul ke cermin. Sekilas, aku merasa pantulanku bergerak sedikit lebih lambat. Aku coba tes. Kubalikan badan. Ku tengok ke cermin. Aku coba angkat tangan. Ada jeda 1 detik. Aku diam. Jantungku mulai terasa tak nyaman. Tapi pikiranku menyangkal, mungkin karena ngantuk. Keesokan harinya, aku tetap kerja seperti biasa. Tapi setiap malam, pantulan itu semakin terasa. Aneh, kadang gerakannya seperti nyusul aku. Kadang matanya terlalu tajam. Pernah sekali, aku yakin aku sudah menutup mata, tapi pantulanku masih terbuka. Malam keempat, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku terbangun di kamar yang sama, tapi semuanya kebalik. Seperti dunia di dalam cermin. Aku bisa lihat diriku sendiri, tidur di kasur. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Di ujung ruangan, ada sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, wajahnya samar. Dia memegang sesuatu sisir. Perlahan, ia menyisir rambutnya, tapi dengan gerakan kaku. Setiap kali sisir menyentuh rambutnya, terdengar suara krikit. Krikit, seperti kuku menggores papan. Aku terbangun dengan peluh dingin. Tanganku gemetar. Kupalingkan muka ke cermin. Ada bekas embun, seolah ada napas dari balik kaca. Dan satu garis bekas goresan, seperti dari kuku. Aku mulai gelisah. Saat sarapan bareng salah satu anak kos, namanya Bayu, aku coba tanya soal kamar ini. "Lu dapat kamar nomor 7 ya?" katanya. Aku angguk. Dia kelihatan ragu, lalu pelan-pelan cerita. "Dulu yang tinggal di kamar itu cewek, namanya Kak Ayu. Katanya suka nyisir di depan cermin. Dia orangnya pendiam, tapi suatu hari, dia diketemukan meninggal di kamar itu. Gantung diri, tapi cerminnya nggak pecah, padahal dia gantungnya dekat situ. Katanya, pantulannya masih suka muncul." Aku tertawa gugup, berharap dia bercanda. Tapi tatapan Bayu serius. Bahkan dia bilang, kalau bisa, hadapin kasur ke arah lain. Aku putuskan memindahkan posisi kasur. Tapi malamnya, saat aku bangun jam 3, aku kembali menghadap cermin. Padahal sebelum tidur, aku yakin sudah membelakangi. Setiap kali aku bangun, posisiku selalu menghadap ke arah cermin. Bahkan ada malam di mana aku melihat pantulanku tersenyum saat aku tidak. Aku mulai pasang kamera HP diam-diam, menghadap cermin saat aku tidur. Aku putar hasil rekamannya pagi-pagi dengan tangan gemetar. Pukul jam 2:34 dini hari, pantulanku duduk sendiri. Di video, tubuh asliku masih terbaring, tapi pantulan di cermin duduk dan menatap lurus ke arahku. Tidak bergerak, tidak berpaling, seolah sedang menunggu aku bangun. Dan yang lebih gila, pantulan itu menyeringai. Aku menghubungi pemilik kos, Ibu Reni. Saat kutanya soal cermin itu, wajahnya langsung berubah. Cermin itu sudah lama. Itu bagian dari bangunan sejak suami saya masih hidup. Aku mendesak. Akhirnya dia mengaku, dulu pernah ada dukun datang bilang, cermin itu adalah gerbang, tapi saya nggak paham. Beberapa kali saya mau cabut, tapi yang narik engselnya selalu kecelakaan. Tubuhku gemetar. Malam terakhir, aku tertidur karena terlalu lelah. Dalam mimpi, aku kembali ke dunia dalam cermin. Tapi kali ini aku tak bisa melihat tubuh asliku. Aku menyentuh kaca dari dalam, dan aku bisa melihat kamar kos dari baliknya. Lalu aku melihat diriku sedang berdiri, tapi bukan aku. Ia memakai tubuhku, dan ia menyeringai ke arah cermin. Aku menjerit, tapi tak bersuara. Aku menampar kaca, memukul, meronta.
Tapi di dunia nyata, aku atau sosok itu hanya memandang cermin sambil berkata, akhirnya giliranmu di sini. Sekarang, aku hanya bisa melihat dunia dari sisi lain kaca. Dan setiap malam, tubuhku yang asli yang bukan aku lagi tidur di kasurku, memakai wajahku, bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali dia menghadap cermin, dia selalu menyeringai. Dan kalau kamu punya cermin besar di kamarmu, coba perhatikan, apakah pantulanmu benar-benar mengikuti gerakanmu, atau dia sedang menunggu kamu lengah.